Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan, karena seringkali hati kami, pikiran kami tidak seperti lagu yang kami nyanyikan. Ketika begitu banyak persoalan hidup kami dan kami menantikan pertolongan dan jawaban dari Tuhan, kami seringkali khawatir, kami cemas, kami ragu, bahkan kami takut kalau Tuhan tidak datang menolong. Biarlah kiranya lewat firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa Engkau punya waktumu sendiri dan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu urapi kami semua, terutama hamba-Mu ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Shalomnya lemes kayaknya ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kayaknya belum pada makan bubur tadi ya. Ya. Yang udah makan bubur masih di bawah kayaknya. Ya, enggak, bujun ada di belakang ya. Oh ada ya. Puji Tuhan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu fakta yang semua orang di seluruh dunia itu sepakat bahwa kita ini hidup di dalam perjalanan waktu. Ya, kita hidup di dalam waktu. Nah, secara teologi waktu hidup kita yang biasa diukur dengan detik, menit, ya kemudian jam, kemudian hari, ada minggu, ada bulan dan tahun, itu biasa disebut dengan waktu kronos, ya, waktu kronos. Nah, waktu yang kita jalani ini nggak bisa dipercepat, tidak juga bisa diperlambat, kita tidak bisa memundurkan waktu, mengulang segala sesuatu yang terjadi, tidak bisa. Bahkan kita juga tidak bisa melompat maju ke dalam waktu yang belum kita akan lewati, ya, ke masa depan misalnya. Memang ada teori-teori yang mencoba untuk membuktikan bahwa ada namanya time travel, pernah dengar ya? Time travel, yang bahwa berarti sering lihat Instagram sama kayak saya gitu kan. Ya kan suka tuh ya, ada pembuktian, ada time travel. Ada orang yang dari masa depan hadir saat ini, ada yang foto-foto zaman dulu tahun berapa belum ada handphone tapi sudah pakai handphone, ini katanya orang masa depan, time travel. Nah, tapi semua itu belum bisa benar-benar terbukti Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin diberikan karunia mungkin ya, orang-orang indigo. Ya, orang-orang indigo. Di kantor saya itu ada satu orang indigo. Ya, iseng-iseng teman saya nanyain tentang saya. Gitu. Saya sih nggak nanya ya. Teman saya yang nanyain tuh, Pak Yosua, masa lalu kehidupannya apa ya? Wah, itu jawabannya mengejutkan. Pak Yosua itu di kehidupan sebelumnya adalah seorang mafia. Ya, kepala mafia katanya. Ya, katanya begitu ya. Tapi sekarang udah lebih baik katanya. Waduh, gawat juga ya. Kepala mafia ya. Ada yang katanya kehidupan masa lalunya itu seorang agamawi. Makanya sekarang orangnya baik hari ini. Ya, whatever it is ya, iman saya mengatakan ya udah terserah ya. Yang penting saya bukan mafia hari inilah gitu ya. Itu orang-orang indigo. Nah, sebagai manusia memang kita punya keterbatasan dalam urusan waktu. Kita nggak bisa melintas waktu yang sedang kita jalani. Kita tidak bisa berkuasa
untuk melewati proses dari waktu yang kita jalani. Ya, nggak bisa kita tiba-tiba pengennya 5 tahun ke depan gitu ya. Kadang-kadang sih pengen juga ya 5 tahun lagi udah buruan deh kayak di film-film gitu loh. Ya, kecil terus tiba-tiba gede terus jadi sukses gitu kan ya. Sepertinya gitu. Tapi sayangnya kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas hidup di dalam waktu. Nah, tetapi di balik keterbatasan kita itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berbesar hati, berbangga. Kenapa? Karena ada satu kebenaran, ya, kebenaran besar bahwa kita punya Allah yang adalah penguasa waktu. Allah yang menetapkan segala sesuatu awal dan akhir. Dia juga yang mengatur setiap kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau saudara setuju katakan amin dong. Ya, Allah adalah penguasa waktu. Nah, tetapi mungkin seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati kita, di dalam pikiran kita. Kalau Allah memang mengatur waktu, kalau Allah mengatur waktu, kenapa seringkali Dia seakan-akan terlambat untuk menolong kita atau menjawab doa-doa kita? Ya, tadi Bu Emi sudah ungkapkan di awal ya, mungkin kita sering ya, mungkin Bu Emi mengungkapkan itu karena dia juga mengalami itu. Ya, betul ya. Ya, biasa ucapan itu kan pengungkapan diri memang, ya, kejujuran. Saya juga mengalami itu. Kadang-kadang rasanya kok Tuhan lambat banget sih gitu ya. Padahal kita sudah berada di posisi yang tersudut, terpojok gitu untuk menolong. Nah, mungkin ada hal-hal yang juga kita tercetus di hati kita, di pikiran kita. Kita udah siap, tapi kenapa kok Tuhan belum jawab juga ya? Kenapa segala sesuatu tidak terjadi, pertolongan Tuhan itu tidak datang, padahal kita udah siap dan betul-betul mengimani bahwa Tuhan akan menolong. Ternyata enggak. Kadang-kadang kita juga merasa kok sesuatu datangnya terlalu cepat, di luar rencana kita enggak siap terjadi. Ya, kita enggak siap mempersiapkan diri. Terutama mungkin ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya kayaknya kita nggak siap, tapi waktunya terjadi. Gitu. Nah, ini ada banyak pertanyaan, ada banyak kebimbangan, ada banyak kebingungan yang sering kita alami. Ya, memang lagunya tadi keren ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, kalau udah lagi bingung kita pasti nyanyinya itu pasti ya, menghibur ya. Tapi juga sebetulnya itu bagus untuk menguatkan kita. Nah, untuk menjawab kegalauan dan berbagai pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita itu, mari kita sekarang membuka dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, tema ayat kita hari ini, God's timing is perfect, menemukan keindahan rencana Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal ketiga, nanti kita akan membahas ayat 1 sampai yang ke-11 Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 1 yang sampai yang ke-11. Nah, saya tidak akan mengajak kita baca bersama-sama sekarang, nanti ada bagian kita akan membacanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini mau mengajak kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada waktu yang sudah diatur oleh Allah. Ya, itu sebabnya Salomo yang diberikan hikmat oleh Allah itu, dia menuliskan di ayat yang pertama. Sama-sama kita baca yuk ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat, pasal 3 ayat 1. 2, 3 mulai. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Jadi kalau kita melihat bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, masa di situ itu adalah zaman bahasa Ibraninya, zaman ya, sama kayak sekarang kita pakai zaman ya. Jadi zaman. Nah, jadi mengungkapkan satu waktu periode atau satu waktu zaman tertentu, ya, musim tertentu. Jadi kalau kita baca, untuk segala sesuatu ada musimnya, ya, ada zamannya, ada zamannya. Nah, lanjut, untuk setiap perkara di bawah langit ada waktunya. Nah, waktu yang dipakai, kata yang dipakai itu adalah
Artinya waktu yang sudah ditentukan. Ya, bahasa Inggris disebut dengan appointed time, waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita membaca gini, untuk segala sesuatu ada zamannya. Untuk setiap perkara di bawah langit sudah ditentukan waktunya. Ya, sudah ditentukan waktunya. Ya, ini tentu berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan waktunya Allah. Dan yang terpenting adalah bahwa kita sadari bahwa tidak setiap zaman itu sama kejadiannya. Tidak setiap era itu sama keadaannya. Ya, ada musim menabur, ada musim menuai. Musim menabur tidak bisa dipercepat Bapak Ibu Saudara menjadi musim menuai tanpa melalui suatu proses, ya, tanpa melalui suatu proses. Jadi semua ada waktunya dan setiap kejadian-kejadian itu tidak akan sama dari waktu ke waktu karena sudah ditentukan. Yaitu sebabnya pengkhotbah menuliskan lanjutannya, keterangan di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara yang ketiga ya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Silakan. Ada waktu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi di sini pengkhotbah mau mengungkapkan bahwa ada kurang lebih 14 paradoks, ya, 14 perbedaan yang saling bertentangan kalau kita perhatikan. Ada lahir, ada meninggal, itu paradoksnya. Ada waktu menanam, ada waktu untuk kabut atau menuai. Ada waktu membunuh, ya, ada waktu juga untuk menyembuhkan. Ya, ada waktu merombak, membangun, itu paradoksnya ya, pertentangannya. Ada waktu menangis, ada juga tertawa, itu perbedaannya. Ada meratap, ada juga untuk menari. Ada membuang batu, ada mengumpulkan batu. Ada memeluk, ada menahan diri untuk memeluk. Ada mencari, ada waktu juga rugi. Ya, ada waktu untung, ada waktu rugi. Ada waktu simpan, ada waktu untuk membuang. Ada merobek, ada untuk menjahit. Ada berdiam diri, ada berbicara. Ada untuk mengasihi, ada membenci. Ya, ada waktu perang, ada waktu damai. Semua ada paradoks yang ditampilkan di sini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Allah yang kita imani adalah penguasa waktu. Dia menguasai baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Kalau setuju katakan amin lagi. Ya. Jadi ketika kejadian baik, Allah menentukan segala sesuatu. Ketika kejadian yang tidak baik itu juga di dalam koridor waktunya Allah. Ya, sehingga kita Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa kehidupan kita ini sebagai manusia ada di dalam satu kerangka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa Allah mengatur segala sesuatunya. Memang banyak hal kejadian di luar rencana-rencana kita, tetapi tidak ada yang di luar rencana Tuhan. Sekali lagi, ada banyak kejadian di luar rencana kita, tetapi tidak di luar rencana Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kan tadi kita sudah baca bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi kita harus mengimani Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam setiap musim kehidupan kita. Ya. Nah, kita harus mengimani
apapun rencana Allah, apapun musim yang kita lewati, kita harus yakin bahwa God's timing adalah sempurna. Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi rencananya. Rencananya yang sempurna. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan, saudara tahu kan kalau secara teologi disebut apa waktu Tuhan? Kairos. Ya. Kairos Tuhan tidak sama dengan kronosnya kita. Itu sebabnya kita harus mengimani bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan ketika manusia berpikir sesuatu mustahil bisa terjadi, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, saya ingin mengajak kita ingat kembali kisah Abraham dan Sarah. Ya, Abraham dan Sarah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, saudara ingat bahwa Abraham akan menjadi, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ya, Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Nah, janji itu rasanya mustahil. Kenapa? Karena waktu itu Abraham sudah tua dan Sarah mandul, saudara ingat ceritanya. Ya, makanya ketika malaikat Tuhan berbicara bahwa Sarah akan mengandung, Sarahnya ketawa. Ya, ketawa bukan ngejek, tapi maksudnya itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Nah, tapi kita lihat setelah 25 tahun menunggu, janji itu 25 tahun menunggu, maka Sarah melahirkan Ishak. Ya, 25 tahun loh saudara. Sehingga dikatakan di Kejadian 21 ayat 1 bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi meskipun butuh waktu 25 tahun, tapi janji Tuhan digenapi. Ya, janji Tuhan digenapi. Ada butuh proses waktunya kita Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dengan demikian kalau bagi Abraham tentu ketika itu semua terjadi dia lewati, maka imannya tambah kuat. Dan dia pasti punya iman di dalam kairos Tuhan. Bukan mustahil Allah memenuhi janjinya untuk digenapi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru, tapi juga tidak pernah terlambat. Ya, kalau saya mau gambarkan Tuhan itu kayak seorang dirigen, ya bukan jerigen ya, dirigen musik ya, dirigen musik. Tuhan tahu kapan setiap instrumen itu harus masuk dan dimainkan. Dan semua pemain musik orkestra pasti memperhatikan aba-aba dari dirigennya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pemain itu tidak mengikuti aba-aba, masuknya kecepatan atau terlalu lambat, jadi kayaknya instrumennya atau lagunya jadi tidak asik gitu ya. Ya, jadi tidak asik. Saya pengen cobain jadi dirigen Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya pengen cobain. Anggap saya jadi dirigennya lah ya. Kalau boleh tes ya, kalau tangan kanan saya ke sini, saya bilang kanan karena ada yang nggak bisa lihat, jadi saya mesti nyebut juga dah biar tahu. Kanan ya, Pak siapa Pak Niko? Ya, kanan, Ibu. Kalau saya bilang kanan, nah yang kanan tepuk sekali aja tangan. Coba ya. Kanan. Gitu ya. Coba sekali lagi kanan. Gitu. Ada yang kecepatan nih, ada yang kelambatan. Ya, harus seragam, harus harmoni. Coba kanan. Oke. Masih ada yang telat. Fokus ya. Ini kanan. Gitu ya. Kayaknya nggak kompak, susah ya. Kalau yang kiri dua tangannya tepuk paha gitu. 2 kali. Ya, coba kiri. 2 tangan kalau boleh biar seru, biar rame. Coba kiri. Oke, kiri. Kanan. Wah, keren ya. Coba kanan. Oke, ini asik nih ya. Coba biar gampang gitu kan ya. Oke, kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Gitu ya. Oke ya.
Cocok, indah kan ya? Oke. Coba sekarang semuanya tepuk 2 kali pahanya, terus tangan. Gabung ya. Oke, 2, 3 mulai. Wih. Udah nyambung langsung ya. Langsung nyambung. Nggak, ini selingan aja biar nggak ngantuk kan ya. Tapi kan saudara tahu ya, kalau kecepatan tepukannya jadi nggak asik ya. Kalau nggak serentak nggak asik. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menggambarkan bahwa kadang kita tuh kecepatan, ya, meresponnya kecepatan. Tuhan belum memberikan instruksi yang jelas, tapi kita kecepatan bertindak sehingga akhirnya kita tidak di dalam satu irama orkestra hidup yang Tuhan sudah rancang buat kita. Nah, itu makanya kita harus punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa mengikuti aba-abanya dengan sebaik-baiknya. Ya, nah saya mau sharing sedikit buat Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu luar biasa. Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu saya diberikan seorang staff ya yang bantu saya untuk istilahnya menilai performance karyawan. Ada sistemnya, ada ini. Dari awal saya udah bilang ini terlalu complicated, tapi dia kan perfeksionis. Ya udah dia begini, ini udah pakai akademisi dan sebagainya. Ya udah saya bilang, kan kamu yang belajar, saya enggak, ya kan. Ya udah kamu jalanin. Ya, jalanin, setiap kali ketemu saya tanya, silatnya, kungfunya keren, ya jalanin lagi. Tapi nggak selesai urusannya, ya nggak selesai. Nah, kemudian waktu berjalan dan pimpinan saya menuntut terus, gitu. Saya dengan berbagai cara saya berdalih, ini anaknya pinter tapi memang perfeksionis, kasih waktu saya bimbing, kasih waktu saya untuk ngajarin dan sebagainya ya. Sampai satu titik 2 bulan yang lalu pimpinan saya sudah diubun-ubun mungkin kekesalannya ya. Ya, sampai dia setiap kali dia presentasi melaporkan itu pasti dia marah. Nah, sampai 2 bulan yang lalu itu akhirnya, karena kan yang dia pegang ini ada 2, satu performance, ada satu talent, ada bagiannya adalah assessment center. Akhirnya pimpinan saya menginstruksikan, udah pindahin dia ke bagian lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dari tahun lalu dia sudah minta itu, cuma saya belum menanggapi. Ya. Saya selalu tanya sama Tuhan, gimana baiknya, karena orang ini juga udah 10 tahun mengabdi. Ya, mau kita beresin juga nggak gampang gitu, dan bukan budaya di tempat saya kerja untuk beresin. Yang ada mungkin digeser, dipindahin, dikasih tugas lain gitu. Tapi saya nggak bisa berkutik ya. Terus saya tanya Tuhan, saya mesti gimana jadi baiknya ya? Karena biar bagaimanapun kan hamba Tuhan di tempat kerja harus beda ya. Kalau pimpinan yang lain sih nggak peduli, nggak pikir, paling dia langsung potong gitu ya, paling bayar pesangon. Waktu berjalan saya tunggu terus gimana ceritanya. Sampai 2 bulan lalu udah langsung kelihatan jawaban Tuhan. Diinstruksikan pindahin dia. Ya. Sebetulnya bukan dianya, tapi assessment centernya itu dipindah bagian. Ya. Karena dia handle assessment center, saya melihat ini momen ya, mungkin ini rencana Tuhan. Jadi saya mutasikan dia bersama satu gerbong bawahannya. Terjawab sudah jawabnya. Ya. Tapi ada persoalan lain. Ternyata dia menolak. Ya, dia menolak dipindahin. Iya. Terus saya tanya lagi, Tuhan duduk gimana dia menolak? Masa balik lagi ke saya meskipun tidak handle pekerjaan itu kan, ini memang sudah banyak menimbulkan masalah sebetulnya. Ya, tapi puji Tuhan, dalam hati ya saya bilang puji Tuhan. Akhirnya dia datang, dia bilang dia menolak dan dia resign. Ya, tapi saya enggak bilang puji Tuhan waktu dia resign, enggak ya. Enggak, dalam hati aja ya, dalam hati. Wah, saya resign Pak. Ya, dia bilang, "Oh, kenapa resign?" Ya, dia cerita panjang lebar, ya sudahlah.
Ya, tapi dia minta waktu sampai bulan Oktober dia mau selesain KPI-nya. Saya bilang ya udah beresin aja. Ya paling ntar saya yang kena lagi, udah nggak apa-apa. Tapi kesempatan yang terbaik itu. Dan pada waktu yang sama kita mulai cari penggantinya, dari dalam nggak ada, terpaksa dari luar, dan ternyata dari luar juga orang yang dulu pernah ada di perusahaan itu kemudian resign dan sekarang mau masuk lagi, referensinya cukup bagus, keren, dan mudah-mudahan jadi baik. Ya. Dan akhirnya satu tim ini cuci darah semuanya Bapak Ibu Saudara, ya cuci darah semua, orang baru semuanya, ya karena teman bawahannya juga nggak mau ikut pindah, ya pilih resign. Ada yang nggak mau resign, saya suruh resign, ya karena kan peraturan perusahaannya, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini, saya pengen menyaksikan bahwa kadang kita harus sabar. Kita kalau udah tanya sama Tuhan, tanya terus gitu ya. Tanya terus dan ada waktunya Tuhan dan kita harus peka untuk kita merespon dengan cepat. Ya, merespon dengan cepat. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Makanya relasi kita dengan Tuhan itu harus dekat. Ya, supaya kita bisa merespon dengan tepat. Kayak tadi dirigen tadi ya. Bapak Ibu Saudara kalau nggak liatin saya, tadi kalau saya nggak bilang kanan kiri, Pak Niko bingung ntar kapan nepuknya gitu. Ya kan? Nggak bisa konsen. Jadi kita harus konsen, kita harus fokus kepada dirigen. Jadi demikian pula kita dengan Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan. Supaya kita tahu aba-abanya, kapan move, kapan tunggu, kapan bergerak, kapan ini itu sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Ya. Dan tetap percaya, God's timing is perfect. Amin. Ya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, mari kita lanjut di ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Saya bacain ya. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Nah, ayat ini mau mengatakan bahwa Salomo memperhatikan ada banyak orang hidup itu bekerja keras, berjuang mati-matian, tapi ternyata ada banyak hal hasilnya di luar dari yang direncanakan. Di luar dari apa yang dibayangkan. Ada hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia. Ya, kalau kata untung yang dipakai itu yitron, artinya satu hasil yang lebih, ya, atau laba. Jadi di sini pengkhotbah bertanya, apa yang benar-benar lebih dari segala yang kita kerjakan? Kerja keras manusia semuanya berakhir di dalam kefanaan. Coba kalau kita mau pikir, kita kerja tiap hari, kita kumpulin hasilnya, ya kita bikin rumah, kita beli mobil, kita nikmati, at the end semuanya fana nggak? Ya, semuanya fana. Itu adalah kesia-siaan. Itu makanya di dalam Pengkhotbah 1 ayat 3, Pengkhotbah 1 ayat 3 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 1 ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya? Semua sia-sia karena semua adalah kefanaan. Lagi di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi secara teologis Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa manusia boleh bekerja keras. Tapi sayangnya semua hasil kerja keras itu adalah sia-sia. Adalah kefanaan jika tidak dikerjakan di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi tidak dikerjakan di dalam Tuhan. Ketika manusia terlepas dari rencana Allah, maka apa yang dikerjakannya itu sia-sia. Hari ini banyak orang kerja keras, bahkan punya hasil yang melimpah, tapi hidupnya rasanya hampa. Ya, rasanya hampa. Malam saya punya adik ipar ya. Jadi adik sepupu dari istri saya punya suami, jadi saya panggilnya adik ipar lah. Jadi adik sepupu saya ini dia bilang begini, dia punya adik. Wah, hidupnya keren. Pasti banyak uangnya. Ya, karena dia orang hebat.
Ya, terus sekarang dia aktivitasnya apa? Waduh, itu yang saya nggak tahu. Oh keren tapi nggak tahu ya. Ya, tapi yang saya tahu cuma begini, kalau kita Sabtu Minggu nih bisa sama keluarga Kak Yos, dia itu sibuk sendiri. Ya, istrinya kemana, dia kemana. Ya, hari-hari mungkin juga begitu. Ya saya bilang ya uang boleh banyak, tapi kayaknya kebahagiaan dalam keluarga belum tentu dimiliki, betul ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita nggak punya uang tapi keluarga bahagia. Amin. Kayaknya nggak diamin. Nggak diamin. Ya, kadang banyak manusia itu kerja keras tapi hidup hampa. Ya, karena dia tidak tahu apa sih makna dari pekerjaannya. Ya. Salomo sendiri menyatakan bahwa dia juga bergumul dengan eksistensi manusia seperti ini. Salomo melihat bahwa kerja keras manusia di bawah matahari itu hanya berputar di lingkaran waktu yang sama. Ya, coba Bapak Ibu Saudara sadari ya, saya juga sering sadari ya. Senin jam 5 subuh berangkat kerja. Ya. Sampai di kantor saya tidur bentar sebelum mulai kerja karena ngantuk, bangunnya jam 4 ya. Ya, Senin sore balik ke apartemen, kos-kosan. Kan Senin sampai Jumat saya bujangan ya. Pulang bujangan ya, besok Selasa kerja lagi ya, begitu terus, nanti Jumat pulang ya, entah sambil ikut doa malam atau lagi ikut kelas ya, gitu aja ya, kayaknya berputar-putar gitu. Ini kan satu rutinitas manusia ya, waktu kita sudah seperti itu. Nah, kalau kita tidak lakukan semua itu sekali lagi di dalam Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Bahkan Salomo mengatakan lagi di dalam ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Ayat 10, mungkin Pujun, ya, Pengkhotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Jadi ujungnya hasilnya hanya kelelahan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan itu kita cuma peroleh capeknya. Kenapa? Semua akhirnya fana. Ya, semua akhirnya fana. Nah, ini bukan satu bentuk pesimisme ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini seringkali memang dialami banyak manusia. Ya, sehingga tidak jarang yang mengakibatkan ibarat bahasa kerennya desperado, tahu ya desperado. Desperate ya, desperate. Ya, putus asa, enggak ada harapan. Ya, mungkin kita juga sesekali merasakan seperti itu. Kadang kita udah kerja mati-matian tapi hasilnya enggak seberapa. Kadang kita udah melayani sepenuh hati malah dikritisi, gitu kan? Ya, kita udah datang ibadah lebih pagi, yang lain enggak ada yang datang, terlambat semua, gitu kan? Ya, kayak kita melakukan sesuatu yang kayaknya enggak ada hasil apa-apa dan kayaknya semua sia-sia. Nah, di dalam keadaan desperate tanpa harapan itu ada satu jawaban bahagia, kabar baik di dalam perjanjian baru. Ya, saya mau ajak saudara buka yuk 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk sama-sama kita baca ya, 2, 3 mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, pekerjaan Tuhan. Bukan berarti pekerjaan di gereja saya, bukan saja melayani, tetapi segala pekerjaan kita dilakukan di dalam Tuhan. Ya, dilakukan di dalam Tuhan. Ya, mulai hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukan di dalam Tuhan. Di dalam iman kita kepada Yesus. Sehingga saya selalu punya prinsip semangat, apapun yang saya kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Hari ini saya melayani di perusahaan untuk Tuhan. Ya, hari ini saya menjadi pimpinan HR untuk Tuhan.
Kalau hari ini saya melakukan pendisiplinan bukan cuma buat perusahaan, tapi untuk nama Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita tampil menjadi teladan. Ya, kita tampil membawa identitas. Ya, kita tampil berbeda dari anak-anak dunia. Jadi sekali lagi, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan benar? Ya, Yesus berpesan. Yuk sekarang kita lihat pesan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dari Yohanes 6 ayat 27. Ya, sama-sama kita baca, 2, 3 mulai. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Hidup kekal yang diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi di sini Yesus menantang kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita bukan cuma bekerja mencari hal-hal yang jasmani, bukan cuma roti jasmani, tapi kita juga harus bekerja melakukan sesuatu untuk sesuatu yang bersifat kekal, yang tidak akan binasa. Sehingga ada dimensi lain yang lebih dalam yang Yesus mau tekankan, bahwa hal-hal yang bersifat kekal itu lebih kepada relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan Kristus yang adalah roti kehidupan. Jadi kita bekerja untuk memuliakan Kristus. Nah, ini sesuatu yang bersifat kekal Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan berarti kalau gitu mulai besok saya berhenti kerja jasmani ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita merubah motivasi kerja kita. Kita kerja bukan untuk semata-mata dapat gaji, meskipun bentar lagi gajian ya. Bentar. Ya, untuk mendapat status bukan cuma itu. Bukan untuk mendapatkan pujian-pujian, tetapi kita bekerja lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ini artinya motivasi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan demikian kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, karena saya percaya Tuhan mau pakai kita semua secara khusus di dalam kehidupan kita, di dalam keberadaan kita, dimanapun kita berada. So hari ini mari kita periksa motivasi kerja kita Bapak Ibu Saudara. Motivasi kita untuk melayani. Apakah kita melayani hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara atau yang kekal? Kita kerjakan segala sesuatu dengan iman. Kalau kita punya profesi sebagai pemusik, lakukan di dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita seorang guru, ya kerjakan dengan sadar bahwa Tuhan mau pakai kita untuk mengajar. Ya, kalau kita seorang pekerja di sebuah perusahaan, Tuhan mau pakai kita untuk memberkati perusahaan itu. Ya, kalau kita mau melayani, ya Tuhan mau kita melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang pentingnya. Ya. Dan kita perlu percaya pada waktu Tuhan. Apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara mungkin hasilnya tidak instan. Tetapi di dalam kairos Allah, setiap jerih payah kita pasti akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Ya, sebagaimana di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, mungkin lanjut. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, sehingga dengan demikian segala pekerjaan kita akan menuai hasil yang indah. Ya, memang kita perlu sabar, kita perlu menunggu, bukan di dalam kronosnya kita, tetapi di dalam kairosnya Tuhan. Kita perlu bersabar sampai waktunya dari Tuhan itu bisa tiba. Dan itu perlu proses. Dan di dalam proses itu Bapak Ibu Saudara pasti ada tujuan yang baik. Ya, ada tujuan yang baik. Coba kita lihat, Bapak Ibu ingatkan kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf pada usia remaja dia dapat mimpi. Mimpi besar bahwa Tuhan akan meninggikan dia suatu hari. Dan bahkan di dalam mimpi itu semua anggota keluarga sujud menyembah dia. Ya, itu mimpinya Yusuf. Namun yang terjadi setelah itu apa? Enggak langsung mimpi itu kenyataan.
Ya, Yusuf melewati proses, tunggu proses. Ada waktu yang harus dilewati. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual, ya dibuang. Kemudian dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Kemudian dia difitnah oleh si Tante Potifar. Dia difitnah, dijerumuskan ke dalam penjara. Bahkan dia juga dilupakan oleh juru minum raja yang dia tolong. Ya. Lebih dari 13 tahun Yusuf menunggu, Bapak Ibu Saudara. Jalan yang pasti gak enak, penuh luka, kekecewaan, sakit, pengkhianatan, mengalami ketidakadilan. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan menyertai Yusuf. Ya, dan pada waktu yang tepat di dalam kairosnya Tuhan, Firaun memanggil Yusuf keluar dari penjara. Dan dalam satu hari itu Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir setelah Firaun. Ada proses, ada waktu yang dilewati Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian kita harus imani bahwa hari ini kalaupun kita melewati proses itu, kita harus tetap percaya God's timing is perfect. Amin. Yusuf bukan satu-satunya di dalam kisah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita ingat lagi Musa. Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya. Tapi ketika waktu dia coba melakukan dengan kekuatannya sendiri, dia gagal. Dia harus melarikan diri selama 40 tahun, kemudian bekerja di padang Median sebagai gembala. Ya, seorang pangeran Mesir, kan dia pangeran Mesir ya, meskipun orang Israel, dia berubah jadi gembala. Kayaknya mimpi-mimpi yang dia peroleh itu hopeless sudah, ya, nggak mungkin terjadi, karena dia hanya seorang gembala. Namun justru di tengah-tengah padang Median itulah Tuhan membentuk karakternya. Ya, Tuhan mempersiapkan dia. Tuhan ajar untuk dia mengosongkan egonya. Dan pada waktunya Tuhan menampakkan diri kepada dia lewat semak api yang menyala, ya, dan memanggil Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, maka janji Tuhan digenapi. Amin. Ya. Jadi dari ini kita harus sadar, kadang kita merespon karena ego kita. Ya, Tuhan belum izinkan, tapi karena ego kita mau coba sendiri, pasti gagal. Makanya kita perlu waktunya Tuhan, kita perlu tunggu waktunya Tuhan. Beda lagi yang dialami Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia kan diurapi oleh Nabi Samuel saat masih remaja untuk menjadi seorang raja Israel. Tapi dia nggak langsung naik takhta kan. Dia harus lewati tahun-tahun penuh penderitaan, dikejar-kejar Saul, hidup di gua-gua, berpindah-pindah untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Namun proses itu justru melatih Daud untuk menjadi seorang raja dengan hati seorang gembala. Yang harus bergantung kepada Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tarik garis benang merahnya antara Yusuf, Musa, dan Daud. Apa benang merahnya? Persamaan mereka satu, yang pertama. Semua menerima janji Tuhan di awal. Semua harus menunggu lama dan melewati penderitaan. Dan ketiganya akhirnya bisa melihat janji itu digenapi pada waktu yang tepat. Ya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, penundaan jawaban Tuhan bukan berarti penolakan dari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu terlalu lambat. Doa kita belum dijawab. Kita belum dibebaskan dari persoalan, penderitaan, bahkan mungkin kesakitan saat menerima janji Tuhan. Yang minta kerja belum dikasih kerjaan, belum ya. Yang mungkin berharap punya bayi cepatnya belum dipenuhi.
Mungkin persoalan keluarga masih di dalam pergumulan. Tuhan tidak sedang melupakan kita, amin. Ya. Meskipun doa kita, harapan kita belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi Dia juga tidak pernah terlambat. Sekali lagi seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk sama-sama katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini saudara merasa seperti Yusuf yang di dalam penderitaan, mungkin lagi dikejar-kejar persoalan, apapun itu, seperti Saul, mungkin juga kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti Yusuf. Sekali lagi percayalah, waktu Tuhan pasti akan tiba. Bukan sekarang, ada waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya datang, maka tidak ada yang bisa menghentikan rencananya dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tahun 2015 saya mulai berdiri sendiri lagi setelah meninggalkan perusahaan yang lama. 2016, 2017 kembali sendirian, usaha sendirian. Makin lama makin terpuruk, Ya, makin lama makin terpuruk. 2017 ditabiskan melayani di sini. Kondisi tidak baik-baik saja. Ya. Dan saya bergumul, Tuhan, saya mesti bagaimana? Saya harus full time, ya. Tapi kayaknya ya bukan mengecilkan Gary Berkat, tapi memang saya tidak pengen menjadi beban gereja. Jadi saya harus bagaimana Tuhan? Setahun berdoa tidak ada jawaban. 2 tahun berdoa tidak ada jawaban. Masuk pandemi. Ya. Tapi justru di dalam masa pandemi Tuhan kasih jalan keluar. Ya, luar biasa. Diberikan satu pekerjaan meskipun tidak full time. Tahun 2019 enggak 1, 2 lagi. Ya. Rencana Tuhan indah sampai hari ini. Ya, sampai hari ini rencana Tuhan indah. Nah, itulah yang kita harus imani Bapak Ibu Saudara. Ya, janji Tuhan pasti digenapi. Seringkali bukan dengan cara kita atau waktu yang kita inginkan. Ya, proses yang kita lalui itu bukan penolakan Tuhan, bukan sengaja Tuhan membuat kita menderita, tapi kita mau dipersiapkan untuk hal-hal yang besar. Jadi sampai hari ini pun kalau saya menjalankan tugas hari ini, saya bisa melihat proses pembentukan Tuhan yang luar biasa. Ya, sekali lagi waktu Tuhan yang terbaik tidak pernah terlambat. Apakah saudara hari ini sedang menunggu doa, jawaban doa dari janji-janji Tuhan? Ya. Kadang memang di dalam penantian kita suka bingung, gak mengerti maksud tujuannya Tuhan ya. Karena kita manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Namun kita harus tetap mengimani bahwa semua ada tujuannya. Bahkan musim yang terasa sulit pun punya makna. Sebagai penutup doa saya, khotbah saya pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara melihat satu kejadian. Terakhir. Ini terakhir. Jadi saudara ingat Lazarus kan? Ingat ya, Lazarus. Jadi waktu Lazarus sakit, dia adalah sahabat Yesus. Keluarga Marta Maria mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Nah, tapi kita ingat ceritanya. Herannya itu Yesus justru menunda beberapa hari untuk datang ke tempat Lazarus. Akibatnya apa? Lazarus mati. Ya, Lazarus mati. Secara pandangan Marta dan Maria gimana Bapak Ibu Saudara? Wah, ini kayaknya Yesus sengaja memang, ya, terlambat. Ya. Kayaknya Yesus nggak peduli, sengaja nggak mau datang, udah telat sampai akhirnya Lazarus mati. Ya.
Dan pada waktu Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Ya, sudah 4 hari dikubur. Tentu kita kalau jadi Marta dan Maria, marah gak Bapak Ibu? Ya marah lah pasti ya. Marah, kecewa, sambil juga sedih. Tentu mereka juga bingung, kenapa harus seperti itu ya. Tapi ketika Yesus akhirnya datang, Marta dan Maria ya berkata dengan jujur ungkapan kekecewaan, Tuhan, kalau aja Tuhan itu ada di sini, datangnya lebih cepat, saudara saya pasti nggak akan mati. Dan terjadi dialog, nanti Bapak Ibu Saudara baca lagi istilahnya. Tapi akhirnya begini, setelah terjadi dialog, si Marta yang mengatakan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, pernyataan. Meskipun dalam keraguan, kesedihan, tapi ada pernyataan iman, aku percaya engkau adalah Mesias. Nah, pertanyaan begini, kita tahu akhir ceritanya kan ya, bahwa akhirnya Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara coba berandai-andai. Kalau Yesus datang waktu Lazarus pas sakit, kira-kira apa yang terjadi? Halo? Ini kayaknya udah pada ngantuk. Kalau Yesus datangnya pas waktu si Lazarus sakit itu, apa yang terjadi? Ya langsung sembuh. Ya langsung sembuh. Mujizat gak itu? Mujizat. Tapi kalau Yesus telat datangnya, seperti yang kejadian ditulis di Alkitab, apa yang terjadi? Lazarus bangkit dari kematian. Ya. Jadi artinya begini, saya mau menekankan Bapak Ibu Saudara gini. Kalau Tuhan lebih cepat, mungkin kita tidak menerima mujizat yang dahsyat. Tapi Tuhan seakan-akan terlambat untuk menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Amin. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu mengimani bahwa God's timing is perfect. Waktunya Tuhan itu sempurna. Jangan kita minta lebih cepat. Karena Tuhan punya kairosnya sendiri. Rencananya yang terbaik untuk kita. Maka seperti Marta, Maria, Yusuf, Musa, Daud, mari saudara kita menyerahkan apapun di dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita ikut apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kita menantikan dengan iman. God's timing is perfect. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, at the end, pada akhirnya, ketika dunia ini berakhir dan kita semua dikuburkan, Tuhan akan datang dan berkata, bangkitlah. Bangkitlah, keluarlah. Ya. Kalaupun kehidupan kita ini harus kita jalani dengan susah payah, bahkan sampai kematian menjemput kita. Kita harus tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Ya. Kebangkitan Lazarus Bapak Ibu Saudara bukan cuma peristiwa yang bisa kita imani sebagai mujizat yang besar. Tapi saya ingin justru mengajak kita bahwa kebangkitan Lazarus itu adalah bayangan dari kebangkitan yang lebih besar. Kebangkitan yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya yang punya iman di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul Paulus saya bacakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, ini ayat yang terakhir, dikatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi waktu hidup kita ini adalah waktu penantian. Ya, jangan bertanya kapan Tuhan datang, lebih cepat lebih baik, karena Tuhan punya waktunya sendiri.
Ya, so mari kita jalani kehidupan kita. Kita jangan berharap hanya kesembuhan, bebas persoalan, kelepasan dari masalah-masalah hidup, tapi justru kita berharap pada kebangkitan mulia dan hidup yang kekal bersama kita pada waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini kita masih menunggu jawaban doa, menunggu pemulihan, menunggu janji Tuhan, ingat bahwa penantian terbesar kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena pada waktu itu setiap air mata akan dihapus, tidak ada lagi duka cita, yang ada hanyalah sukacita. Dan kita akan terus beribadah memuji Tuhan. Masih ingat minggu lalu? Kudus, kuduslah Tuhan. Ya, itulah kehidupan kita yang kekal bersama Tuhan di surga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua untuk tetap maju di dalam iman kita kepada Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan. Sungguh Tuhan, kadang-kadang memang kami mengalami banyak kebimbangan, kebingungan, kegalauan. Bahkan kami sering komplain sama Tuhan. Karena doa-doa kami seringkali seakan-akan Tuhan abaikan. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Seakan-akan Tuhan terlambat untuk memberikan pertolongan. Sehingga ada begitu banyak masalah-masalah yang semakin menghimpit kehidupan kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah penguasa waktu. Bahwa Engkau yang menetapkan segala musim kehidupan kami. Bahwa Tuhan juga yang sudah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami percaya dan menyerahkan segala sesuatunya, rencana waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Terima kasih ya Bapa, biar firman-Mu bukan cuma sekedar kami dengar, kami ingat, tapi juga kami mau terapkan di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami semakin teguh untuk menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya waktu penantian itu adalah pembentukan iman kami. Semakin hari semakin dewasa. Pembentukan karakter kami semakin menyerupai seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta semua jajaran kabinet supaya mereka boleh bekerja yang terbaik, merancangkan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk stabilitas politik dan keamanan, kiranya Tuhan juga berkati seluruh aparat yang bertanggung jawab untuk boleh menjaga stabilitas ekonomi dan politik dan juga keamanan negara kami dengan baik. Khususnya Jakarta Tuhan, biar kiranya Tuhan juga berikan hikmat untuk Bapak Gubernur supaya boleh menyelesaikan semua tantangan persoalan di kota Jakarta ini. Sehingga kami warga Jakarta boleh menjalani kehidupan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami, Geri berkat, kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala Pendeta Rinaldo Pangabean, berkati di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya Tuhan, apapun yang dikerjakan, biar kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga khususnya bagi jemaat di tempat ini. Berkati istri dan kedua anaknya dimanapun mereka berada, mereka ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Horasiaan, kiranya juga Tuhan berkati di dalam pelayanannya supaya apapun yang dilakukannya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati istri dan kedua anaknya, cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa, dan biarlah sukacita damai sejahtera ada dalam kehidupan mereka. Berkati juga untuk Pendeta Emi Tuanggor, kiranya Tuhan juga berkati di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati Alia supaya dia juga boleh terus tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk setiap majelis, tiaken dan pengurus serta aktivis, biar kiranya Tuhan juga berkati pelayanan mereka dan taruh di hati mereka semangat untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian bagi mereka pribadi. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan jemaat Gereja Rasuli di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, berikan mereka satu kesadaran untuk terus hidup di dalam firman Tuhan sehingga kualitas mereka boleh bertumbuh. Berkati juga supaya jemaat-jemaat punya semangat untuk membawa jiwa-jiwa supaya kami boleh bertumbuh secara kuantitas Tuhan.
Kami berdoa untuk dana operasional gereja yang terus kami butuhkan, dan kami percaya pada waktunya Tuhan semuanya akan tercukupi. Demikian juga dengan program pengumpulan dana untuk aktivitas perayaan Natal, kiranya juga Tuhan yang menolong supaya kami boleh mendapatkan dana yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk petugas penata layanan hari ini, untuk worship leader, song leader, para pemain musik juga, semua yang melayani. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, tambahkan iman mereka supaya mereka makin setia melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, untuk Saudara Agnes, Bapak Lito Espiritu, Andrew Panggabean, Ibu Novi, Saudara Anti, dan jemaat lain yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, membukakan kesempatan, dan biarlah mereka menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, dan mereka boleh bersabar untuk menantikan waktunya Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Saudari Elisna Esther, Ibu Kamlinio, Bapak Tigor Situmorang, Saudara Husni Sutrisna, dan Ibu Abiela Putuhena, serta Saudara Deril Hasan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di hari ulang tahunnya, mereka senantiasa punya satu kecintaan kepada Tuhan. Semakin iman mereka bertambah-tambah, dan apa yang menjadi doa harapan mereka, kiranya Tuhan yang memenuhi pada waktunya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah sukacita di hari ulang tahun mereka boleh semakin tumbuh imannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Pati, Ibu Linda Tuwo, Putri Kuncoro, Jen Siman Cuntak, Moko Manumpil, Ibu Santri Siahaan, Bapak Bambang Santoso, Bung Sendi Luntungan, Anak Hisel, Ibu Barbara Tisen, Bapak Iwan Hasan, dan Bapak Deden Marurung. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam proses pemulihannya, Tuhan berkati apapun proses pengobatan yang mereka jalani, obat-obatan yang mereka konsumsi, semuanya boleh mengembalikan kesehatan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa-doa kami yang tidak sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Anak Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.